ilahana ya ilahana. Nasilat ipikon guru na kusultin na. Hari malam Rabu penutupan. Kasi guru na si Latif. Oh, enggak. Makanya saya udah pengaruh orang. Ako di buat dokon pajalan tayo binili lapat usul tarahawi dan tayo bisa awning po. Si Latif Tuhan undangan lalan. Oo. Ano niya na? Dapat ko yan. Ako na bisa awusnya. Dapat ko siya minggu sa itsakan mo. Alah. Oh, dia. Sampai sebenarnya dan ada penalti. Mana? Batal. Batal. Ini sikat mana? Nama ya. Sini. Mulia di perjalanan abid ini itu bilang tes di non sirahim. Halo, medical. halo, halo. Malu banyak ini. Cuman maluan lalu ya pintaran. الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وهو الذي ينزل الغيث من بعد ما قنطوا وينصر رحمته وهو الولي الحميد ومن آيات خلق السماوات والأرض وما بث فيهما من دابة وهو على جمعهم إذا يشاء قدير فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير وما أنتم بمعجزين في الأرض وما لكم من دونه ولي ولا نصير. PKB Bangkit Solid Menang. Alhamdulillah. Gus Muhaimin presiden. Gus Muhaimin presiden kita. Ini baru pertama kali kemudian mengisi dan melengkapi administrasi. Lalu kita lakukan uji kelayakan dan kepatutan. Ini juga adalah bagian dari instruksi dari DPP dan DPW. Kemudian ini harus kita lakukan. Artinya dari mekanisme ini tidak hanya sekedar seremoni saja. Ini memang benar-benar kita sampaikan. Lalu setelah itu kita ada orientasi.
Orientasi yang dimaksud adalah untuk mengenal lebih detail lagi, lebih substansi lagi apa sesungguhnya Partai Kebangkitan Bangsa itu. Bagaimana Partai Kebangkitan Bangsa itu memperjuangkan dan apa platform serta ideologi partai itu. Bukan kami menganggap bahwa saudara dan ibu sekalian tidak memahami Partai Kebangkitan Bangsa. Meskipun Bapak sebelumnya, Ibu sebelumnya di luar PKB, saya sangat meyakini bahwa PKB itu sudah berada di dalam hati oleh Bapak-Bapak. Kenapa kami betul menyadari? Kenapa belum masuk? Karena menunggu 2024, maka kita berada pada barisan Partai Kebangkitan Bangsa. Oleh karena itu, orientasi ini sangat amat penting. Karena di DPP tidak hanya sebagai calon DPRD Kabupaten Kota saja, calon DPR RI saja kemarin sudah melakukan orientasi. Jawa Barat juga sudah melakukan orientasi. Provinsi yang lain juga sudah melakukan orientasi. Mohon maaf Pak Ketua DPW, agar kami salib sedikit DPW, kami melakukan pertama orientasi untuk Sumatera Utara. Alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Pertama-tama yang saya hormati, saya banggakan Ketua Dewan Tanbis DPJ PKB Kabupaten Binatang dan seluruh jajaran Dewan Tanbis. Saya hormati Ketua Dewan Syuro dan seluruh jajaran Dewan Syuro DPJ PKB Kabupaten Binatang. Saya hormati para pimpinan OPD, tadi Pak Kesparpol, Pak Kadis Tenaga Kerja. Saya hormati Ketua Fraksi dan seluruh fraksi Partai Kebangkitan Bangsa. Saya hormati, karena sudah pakai PKB juga, saya beliau masih asisten juga. Mohon maaf ini asisten. Saya hormati asisten 3 sekaligus bakal calon dan seluruh bakal calon DPRD Kabupaten Binatang dan lebih khusus Direktur Eksekutif. Direktur Legislatif. Legislatif ya. Ya, Patri, ya, Cok, Haji, jadi Kopral Pangkat Jenderal. Dan waris Bang Kopral ini waktu saya pertama mencari dari Banten Barat, ya Bang ya, keluar masuk hutan belantara. Waduh, ada Pak Ketua KONI, Kabupaten Binatang, kemudian ada Rajaon, Raja Bulungan, dan ada Pak Asmar, ada Bung Kiti. Bung Kiti ini ketua apa ini, Pemuda Pancamarga, satu-satunya OKP yang punya tongkat. Bupati tidak punya tongkat, beliau sudah punya tongkat. Bung Kiti, dan mohon maaf tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Hadirin wa hadirat yang dimuliakan Allah SWT. Tentunya kita patut bersyukur kepada Allah SWT. Kita diberikan berbagai nikmat, terutama nikmat iman. Bapak Ibu yang saya hormati, pemerintah Kabupaten Binatang punya tagline Madinah bersyukur, Madinah berbenah. Kadang tagline ini sering dipelesetkan orang, bersyukur dan bernada. Ini bentuk bersyukur itu bukan kepada manusia, bersyukur itu kepada Allah SWT. Bagaimana rasa syukur kita tumbuh kembangkan di hati kita, di jajaran pemerintah Kabupaten Binatang dan seluruh elemen komponen masyarakat Kabupaten Binatang. Rasa syukur ini yang barangkali perlahan-lahan hilang dari diri kita.
Tentunya kami yang diberikan amanah oleh Partai Kebangkitan Bangsa untuk memimpin Kabupaten Minatang, yang diberikan mandat oleh rakyat Kabupaten Minatang. Meskipun perjalanan sangat rumit, ya, tempat ini wujud daripada sebuah niat yang baik, niat yang tulus mengurusi Kabupaten Minatang yang kita cintai. Orang semua agak menganggap sebuah perjalanan Partai Kebangkitan Bangsa yang tidak masuk akal, atau tidak mungkin, susah melawan petahana, melawan pesaing-pesaing yang lain. Namun selama perjalanan kita sepanjang itu niat baik, dan tentunya didorong oleh kinerja kerjasama yang baik, semua akan bisa terwujud. Tidak ada yang tidak mungkin. Satu-satunya partai yang mendudukan kepala daerah di Kabupaten Minatang, PKB, telah mencetak mengukir sejarah. Saya maklum dan paham apa pandangan teman-teman sekalian. Bupati ini cuek, bupati ini banyak penilaian, banyak barangkali keluhan-keluhan. Namun itulah karakter daripada Bupati Minatang. Dibilang cuek juga, padahal tidak. Bahkan saya juga bertanya-tanya, siapa yang cuek sebenarnya? Padahal di depan mata Bapak Ibu semua sudah tergambar proses perjuangan yang begitu lama. Ya, saya dengan Udin Pasca masih muda, tahun 99 melahirkan Partai Kebangkitan Bangsa di Kabupaten Minatang. Saya ketua tim, saudara Pasca sekretaris tim. Ya, Pasca sudah 4 periode jadi ketua terlama di Sumatera Utara. Banyak proses yang barangkali jadi pembelajaran bagi kita, bahwa apa yang disampaikan Pasca, kita pernah runner up, menang kedua kemarin. Padahal kita masih belum apa-apa. Pemerintah Kabupaten Minatang punya struktur organisasi yang paling komplit, semua ada. Ada Kades, ada Kapus, kebetulan istrinya Pak Edi Kapus, Kepala Puskesmas. Ada Korwil, ada kepala sekolah, kemudian ada camat, ada tenaga penduduk pertanian, ada kepala dinas, ada asisten, ada sekda. Komponennya lengkap. Ya. Dan itu dinahkodai oleh seorang bupati Kabupaten Minatang, ketua DPW PKB Sumatera Utara. Namun kalau masih kita berputar-putar, saling menyesali, saling berbantah-bantah, saling ini, saling itu, tidak akan berkesudahan. Padahal di depan mata kita terbentang luas kesempatan bahwa PKB insya Allah akan jadi pemenang pemilu di Kabupaten Minatang. Patut dimiliki. Jadi barangkali kualitas, komitmen, kebersamaan, jangan saling rontok-rontokan, jatuh menjatuhkan, tidak usah. Ya, tentu konsep bersyukur inilah yang barangkali perlu kita wujudkan, bahwa PKB telah memiliki kadernya sebagai bupati kabupaten. Wajib kita syukuri. Ya, jadi jangan seperti bermain judi.
Junjungan nak kalah kok. Dorong namun orang sudah kalah. Lapotan zon simpan, lapotan zon simpan. Habis ini kita harus lebih partai lain barangkali ingin dari lahirnya Kabupaten Malang ingin menunjukkan kadernya di legislatif dan eksekutif. PKB sudah di depan mata kalian. Ya. Cuma persoalan puas tidak puas itu, kami juga bukan anak pemuas. Namun relatif memuaskan barangkali jujur sajalah, harus mulai jujur, jangan bohongi dirimu. Ya, artinya apa? Bahwa PKB punya komitmen bersama bagaimana mewujudkan apa yang disampaikan oleh Ketua Pasla tadi, mewujudkan sebuah kemenangan yang tinggi. Bukan hanya kemenangan bisa memperoleh kursi legislatif, eksekutif, namun bagaimana bermanfaat bagi kabupaten. Apa yang saya hormati, barangkali perdebatan media sosial cukup membuang energi kita, nggak usah diladeni. Tentu masyarakat lebih arif, bijaksana, ya. Bahwa belakangan ini kita ada tim percepatan pembangunan TP2D di Pasla ikut, dan ini lebih spesifiknya membangun sebuah komitmen, membangun sebuah kebersamaan, silaturahmi yang baik, ya. Bahwa program pemerintah dari kemarin barangkali sudah cukup mulai terasa di masyarakat. Tentu ini sebuah isu yang barangkali bisa disampaikan ke publik bahwa pemerintah Kabupaten Natal mudah-mudahan 2023 ini Bandara Bukit Belitung, Bandara Abdul Haris Nasution sudah bisa take off landing, ada paspor, ada program sholat subuh berjamaah, ada basnas, ada program-program yang barangkali jadi isu lah bagi Bapak Ibu untuk menyampaikan, mengambil simpatik di tengah-tengah masyarakat kita bahwa PKB punya komitmen untuk memperbaiki nasib Kabupaten Natal. Barangkali cukup sekian yang dapat kami sampaikan, lebih kurang saya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadir yang tidak bisa saya sapa satu persatu, tetapi dalam tanda kutip ini pengurus dan bacalek untuk 2024. Izinkan saya menyampaikan beberapa hal, tetapi yang ingin saya sampaikan ini mohon maaf kalau misalnya tadi sudah tersampaikan sama Ketua DPW PKB, karena itu sebetulnya surat tugas untuk hadir di sini itu datangnya 1 jam yang lalu dari DPW PKB Sumatera Utara, karena dengan harapan semua diborong sama Ketua DPW PKB. Ya, tapi ternyata harus ada yang dipotong juga. Jadi saya coba memberikan informasi. Jadi saya yang pertama mau berbicara bahwa mengucapkan selamat kepada Bapak, Ibu, teman-teman sekalian yang memilih partai nomor 1 ini menjadi kendaraan politik untuk 2024. Nah, kenapa saya bilang selamat? Karena berhitung itu selalu dari 1, kecuali hitungan 5. Nah, hari ini sebetulnya kita dikasih satu keberkahan. Soal apa? Soal nomor. Kalau Caimin bilang untuk mengkampanyekan PKB ini pakai jari mudah sekali. Kenapa? Karena menurut Caimin ini tanda 7 tapi ini simbol pemerintah. Nah, di Mandailing Natal ini terbukti bahwasanya hari ini orang nomor 1-nya orang PKB. Kursinya sudah ada 4. Berarti tinggal menambah dan mempertahankan. Nanti malam sudah bisa kita hitung-hitung suara kursi mana yang akan kita geser. Jangan suara PKB, suara kursi partai mana yang akan kita geser.
Cara menggesernya seperti apa? Kalau menurut saya tetap PKB ini harus guyup teorinya, teori sapu lidi. Kalau sapu lidi itu nggak usah diajari lagi. Kalau satu batang tusuk sate namanya. Tapi kalau semakin besar ikatannya, makin enak untuk mendulang suara itu. Nah, saya mulai dari kecemasan. Bapak Ibu, saya diutus oleh DPW PKB tanggal 5, 6, 7, 8 untuk mengikuti pendidikan di Pusat Pendidikan Konstitusi di Bogor. Kebetulan yang hadir 151 semua itu orang PKB. Mengurusinya nanti. Tapi yang saya minta pada saat itu memang orang yang akan mengurusi ini semua orang yang tidak ikut menjadi bacalek atau caleg. Kenapa? Caleg itu fokus untuk memenangkan dirinya sendiri. Jadi yang mengurusnya itu yang tidak ikut jadi caleg. Saya sudah menghikmatkan diri untuk 2024. Saya sudah pastikan saya nggak ikut caleg. Kenapa? Karena ada satu yang mau dikejar. Karena sejak 2021 saya sudah meniatkan di akhir 2024 itu insya Allah guru besar saya keluar. Maka itu dulu yang mau saya kejar. Kalau saya jadi caleg, saya harus mundur dari pengejaran itu. Nah, itu dia. Jadi pilihannya harus jelas. Dan apa tadi kecemasannya yang saya bilang itu? Dari pertemuan itu disebutkan oleh Ketua Mahkamah Konstitusi begini. Tolong teman-teman dari PKB atau tertutup. Tapi saya kasih jawabnya, kata. Apa jawabnya? Hari ini yang dimohonkan oleh KPU Pusat bahwasanya posisi pendanaannya ini sistemnya terbuka. Jadi kita nggak perlu bertanya lagi. Sampai hari ini uang yang disiapkan untuk pemilu 2024 itu terbuka. Kalaupun banyak yang menggoda, yang menggugat, silakan aja. Nah, bagaimana untuk mengunci, menguatkan ini? Berarti kan pertarungan kita masih pertarungan orang per orang, kalaupun terjadi di dalam satu partai. Tapi sesungguhnya pertarungan kita itu bukan dalam satu partai, pertarungan kita dengan partai yang lain. Yang kedua, apa yang disampaikan oleh KPU bahwasanya kita sudah pernah mengalami sekian puluh tahun dengan sistem yang tertutup dan kemudian dirasa tidak demokratis sehingga kita berubah menjadi terbuka. Apakah kita mau mundur ke cerita 2009 ke belakang? Nah, kalau menurut KPU sulit. Maka hari ini pun silang sengketanya sangat panjang. Nah, kenapa saya bilang ini salah satu kecemasan? Di tingkat provinsi, saya hari Jumat, Senin sama Selasa menguji 47 bacalek. Saya aja menguji 47 bacalek. 20 orang di antara itu saya tanyakan, cemasnya itu karena takut tertutup. Kenapa? Karena dia bukan fungsionaris partai. Nah, saya bilang dengan cerita ini tadi, dia bilang baru ini saya dengar. Nah, hal ini perlu saya sampaikan karena yang dikhawatirkan teman-teman hari ini yang memilih PKB sebagai kendaraan politik berpikir dua kali untuk main habis-habisan. Padahal sebetulnya kalau kita tengok garisnya, ini kan ranah konstitusi. Jadi kalau sudah bicara permainan di ranah konstitusi ini paling tidak bisa kita buat, kalaupun boleh satu grade di bawah jihad, kira-kira begitu. Jadi ini juga jihad konstitusi kalau menurut Saldi Isra. Kenapa jihad konstitusi? Kalau partai-partai yang berbudaya seperti PKB hari ini tidak habis-habisan main, itu akan diambil oleh partai-partai yang tidak ada budayanya sama sekali atau mengimpor budaya dari luar kemari. Nah, hari ini banyak. Ada 4 atau 5 partai politik kalaupun dia mempergunakan tetap Pancasila sebagai dasarnya, tapi budaya yang dia bawa itu budaya dari luar. Sehingga kemudian kita berpikir, kalau misalnya kita mau menggunakan kecemasan ini, tentu hari ini kekuatan kita banyak. Satu, PKB ini tidak lahir dengan sendirinya, tapi PKB ini lahir dari rahim satu Nahdlatul Ulama. Yang kedua, lahir dari kelompok-kelompok agama yang lebih moderat lainnya.
Sehingga kan hari ini kita kelihatan agak bermesraan betul, misalnya ada PKB, ada NU, ada PKB, ada Al-Wasliyah, ada PKB, ada yang lain-lain. Maka hal ini perlu kita tabulasi di tingkat kita semua. Bagaimana cara kita mendapatkan atau mendulang suara, di mana suara-suara yang lahir dari asal mula PKB ini harus kita paling tidak jadikan sebagai basis utama.